Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Iltizamullah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2021. Saya sebagai mahasiswa baru di UIN Malang. Jadi teman-teman, dalam video kali ini saya akan membuat atau menjelaskan resume materi PBAK. Jadi selama 2 hari kemarin, yaitu tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September 2021, UIN Malang mengadakan PBAK atau pengenalan budaya akademik kampus kepada mahasiswa baru. Nah, tujuannya adalah agar mahasiswa baru mengetahui nilai-nilai dan profil dari kampus UIN Malang itu sendiri. Jadi selama 2 hari kemarin kita mahasiswa baru diberikan banyak sekali penjelasan dan materi-materi, mulai dari profil akademik kampus, ada juga tentang keunggulan kelebihan kampus UIN Malang, ada materi tentang Ormawa atau organisasi mahasiswa, Dema, Dewan Mahasiswa, SEMA, Senat Mahasiswa, dan UKM-UKM lainnya, banyak sekali. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil akademik kampus UIN Malang, mulai dari visi misi, terus tujuan, kelebihan, dan lain-lain. Nah teman-teman, materi profil UIN Malang ini disampaikan langsung oleh Rektor UIN Malang, yaitu Profesor Bapak Haji Muhammad Zainuddin. Yang pertama, visi misi UIN Maliki Malang. Visi yaitu terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi A. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. B. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Selain itu, UIN Malang memiliki 4 nilai, yaitu yang pertama, kedalaman spiritual, yang kedua, keagungan akhlak, yang ketiga, keluasan ilmu, dan yang keempat, kematangan profesional. Jadi UIN Malang ini memiliki kurang lebih 46 jurusan, meliputi S1, S2, dan S3. Ada beberapa fakultas seperti Fakultas Tarbiyah, Fakultas Saintek, Fakultas Kedokteran, Humaniora, Psikologi, dan lain-lain. Jadi UIN Malang ini memiliki 3 kampus. Yang kampus pertama yang terletak di Gajayana, yaitu kampus untuk S1 yang meliputi Fakultas Tarbiyah, Keguruan, Saintek, Humaniora, Psikologi, dan lain-lain. Yang kedua, kampus 2 ini terletak di Kota Batu. Kampus 2 ini digunakan untuk untuk strata 2 atau S2, dan juga untuk Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Sedangkan yang kampus 3 ini masih dalam tahap pengembangan.
Kelebihan UIN Maliki Malang. Berikut prestasi dan kelebihan Universitas Islam Negeri Malang. 1. Pengelola BLU terbaik 1 PTKIN. 2. Akreditasi institusi A. 3. Akreditasi prodi 50% A. Yang keempat, sertifikat internasional AUN QA. Yang kelima, Weibo 2019 peringkat 2 PTKIN. Yang keenam, Sinta peringkat 3 PTKIN. Yang ketujuh, terbaik nomor 1 sistem manajemen strategi PTKIN. Yang kedelapan, sertifikat ISO. Yang kesembilan, the best 5 PTKIN Indonesia University ranking versi Unirank. Yang ke-10, perpustakaannya unggul A. Yang ke-11, top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Nah, teman-teman, selain itu, UIN Maliki Malang telah mengembangkan World Class University, yaitu kelas bertaraf internasional, dan juga memadukan universitas bilingual atau kelas bahasa, sehingga mahasiswa bisa menguasai bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Selain itu, keunggulan dari UIN Maliki Malang ini yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis religius, yaitu memadukan sains dan keagamaan. Terbukti bahwa UIN Malang memiliki Ma'had Al-Jamaiyah, yaitu program 1 tahun wajib 1 tahun untuk mahasiswa baru untuk tinggal di dalam ma'had, yang mana selama 1 tahun itu mahasiswa akan digembleng mulai dari ngajinya, fikih, bahasanya, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi tidak heran jika di UIN Maliki Malang terdapat kurang lebih 2000 mahasiswa hafidz Quran. Mungkin itu materi yang pertama tentang profil dan akademik kampus. Saya lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua pada hari pertama, yaitu 31 Agustus 2021. Materi ini disampaikan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin, MAG, sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Kemahasiswaan. Universitas Islam Negeri Malang memiliki pembelajaran yang mengutamakan ilmu pengetahuan yang didasari dengan religius atau keagamaan, serta mendorong mahasiswa agar memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, dan religius. Indikator orang yang memiliki mental cerdas adalah 1. Dia memiliki kemampuan berpikir ilmiah. Apa sih berpikir ilmiah itu? Jadi, berpikir ilmiah adalah berpikir yang selalu dilandasi oleh pengetahuan, baik pengetahuan ilmu dunia maupun ilmu agama. Indikator yang kedua yaitu berpikir positif. Ciri khasnya adalah mahasiswa UIN Malang memiliki penampilan khas yang berbeda dengan mahasiswa universitas lain. Contohnya dalam berperilaku, beretika, berpakaian, berkata, atau yang lain. Jadi, tingkah laku mahasiswa UIN Malang pastinya beda dengan mahasiswa universitas lain. Indikator yang ketiga adalah bertindak kreatif. UIN Malang menyediakan berbagai fasilitas kampus untuk membantu mengembangkan kreativitas mahasiswa. UIN Malang bertekad membangun mahasiswa yang unggul, kreatif, dan tangguh. Di UIN Malang tersedia banyak sekali fasilitas yang bisa membantu mahasiswa. Mulai dari Simfoni Radio FM, ada UKM Rasiman Mahasiswa, Pramuka, Paduan Suara, Mapala, dan lain-lain. Selain itu banyak terdapat
perpustakaan yang sangat bagus, ada juga sarana olahraga, masjid, area perkuliahan yang representatif, sehingga mahasiswa bisa bebas mengembangkan bakat dan keahliannya agar bisa kreatif, inovatif, dan tangguh. Ya, mungkin cukup itu materi kedua pada hari pertama yang disampaikan Dr. Ahmad Fathah Yasin. Kita lanjut ke materi yang ketiga pada hari yang kedua, yaitu 1 September 2021. Materi yang ketiga ini membahas tentang organisasi mahasiswa di UIN Malang, yaitu Dema UIN Malang atau Dewan Mahasiswa. Apa sih Dema UIN Malang itu? Jadi Dema atau Dewan Mahasiswa UIN Malang adalah organisasi intra kampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di ranah kampus UIN Malang. Fungsinya adalah sebagai pelaksana program kemahasiswaan dan sebagai lembaga untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan mahasiswa dengan wakil rektor. Selain itu, Dema atau Dewan Mahasiswa mempunyai tugas yaitu mewadahi aspirasi mahasiswa. Di dalam organisasi Dewan Mahasiswa ada beberapa kementerian atau jabatan-jabatan. Mungkin ada presiden dan beberapa menteri. Yaitu yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga Kementerian Sosial Politik dan HAM. Yang keempat Kementerian Agama. Yang kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan keenam Kementerian Komunikasi dan Informasi. Mungkin itu materi yang ketiga tentang Dewan Mahasiswa. Kita lanjut ke materi yang keempat, SEMA atau Senat Mahasiswa. Apa sih SEMA UIN Malang itu? Jadi SEMA Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. SEMA UIN Malang memiliki tugas untuk membuat peraturan dan undang-undang yang mengatur Dema, UKM, Ormawa, dan HMJ. Sebagai lembaga eksekutif yang mendampingi Dema UIN Malang. Fungsi SEMA ada 4, yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, dan 4. Pengarahan. Sedangkan komisi SEMA UIN Malang ada 4, yaitu komisi A untuk menangani bidang advokasi. Yang kedua komisi B untuk menangani organisasi mahasiswa atau Ormawa. Yang ketiga komisi C menangani administrasi dan keuangan. Dan yang keempat komisi D menangani informasi dan komunikasi. Mungkin cukup itu materi yang keempat, yaitu tentang Senat Mahasiswa. Kita lanjut ke materi yang kelima tentang pengenalan UKM UIN Malang. Apa sih itu UKM? UKM yaitu unit kemahasiswaan, atau kalau di SMA namanya ekstrakurikuler. Di dalam UIN Malang terdapat 15 UKM yang meliputi resimen mahasiswa, ada pramuka, ada PMI, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama, UKM resimen mahasiswa atau biasa disingkat MENWA. Di UIN Malang
Organisasi ini namanya Menwasatuan 811 Wiracakti Yuda, berada di bawah naungan Brawijaya atau Kodim Brawijaya. UKM ini berdiri pada tanggal 17 November 1981. Memiliki dasar Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. UKM yang kedua yaitu Pramuka. UKM yang ketiga KSR PMI UIN Malang. UKM ini berada di bawah naungan PMI Kota Malang. Diresmikan pada November 1991. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM yang keempat yaitu UKM PSM GBB Paduan Suara, yaitu UKM Paduan Suara Gema Gita Buana, merupakan UKM yang mewadahi kegiatan paduan suara di UIN Malang. Diresmikan pada tahun 2015 dan berupaya untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di bidang tarik suara. Yang keenam adalah UKM Seni Religius. UKM ini diresmikan pada tahun 2000. Ada 7 divisi dalam UKM ini. Ada qasidah, sholawat, nasyid, gambus, qiraah, kaligrafi, dan MC. UKM selanjutnya adalah UKM Teater. Lalu ada UKM Mapala Tursina, yaitu UKM untuk mahasiswa pecinta alam. UKM ini memiliki cabang bidang yang hampir semuanya terdiri dari olahraga ekstrim. Ada mendaki gunung, menyusuri gua, panjat tebing, dan juga olahraga arus deras. Nah, UKM Mapala Tursina ini memiliki dasar yaitu resosil, rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Kita lanjut UKM yang ke-10 yaitu UKM Junior, merupakan unit kemahasiswaan yang bergerak di bidang olahraga, meliputi beberapa cabang olahraga seperti voli, basket, takraw, futsal, dan lainnya. UKM yang selanjutnya yaitu Taekwondo, merupakan UKM olahraga yang mewadahi mahasiswa yang ingin berlatih dan mendalami ilmu Taekwondo. UKM selanjutnya yaitu UKM Kopma PB atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Lalu UKM yang ke-12 ada UKM Jebret Foto. UKM ini merupakan unit kemahasiswaan yang mewadahi mahasiswa yang punya keahlian dan bakat di bidang fotografi. Ada juga UKM Simfoni FM. Adalah UKM yang mewadahi mahasiswa yang ingin mendalami bakat sebagai penyiar maupun pembawa acara. UIN Maliki memiliki radio sendiri yaitu Simfoni FM. Dan yang UKM terakhir yang ke-15 yaitu LKP 2M, yaitu unit kemahasiswaan Lembaga Kajian dan Penelitian Mahasiswa. UKM ini merupakan sebagai wadah untuk mahasiswa melakukan penelitian dan pengajian tentang sebuah peristiwa atau keilmuan. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang materi UKM. Ada total 15 UKM yang ada di UIN Maliki Malang. Mungkin cukup itu materi yang kelima tentang UKM. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materi terakhir dari yang saya resum adalah
seminar kebangsaan. Materi yang keenam ini disampaikan oleh anggota DPR pada hari Kamis tanggal 1 September 2021. Beliau bernama Muhammad Hasanuddin Wahid, seorang anggota DPR. Jadi materi kebangsaan yang saya resum ada beberapa poin penting, yaitu dampak negatif COVID-19 ini sangat berpengaruh di dalam berbagai sektor di Indonesia. Yang pertama di sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Yang kedua di sektor pendidikan, ada putus sekolah, kekerasan pada anak dan resiko eksternal dan penurunan pencapaian prestasi. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan selama pandemi agar situasi tetap kondusif, yaitu kebijakan di sektor pendidikan seperti bantuan kuota data internet, bantuan subsidi upah, bantuan uang kuliah tunggal atau UKT, rumah sakit pendidikan, dan dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Jadi kita perlu kolaborasi yang kompak antara seluruh elemen masyarakat dan bangsa, entah dari pemerintah, dari presiden, DPR, dari mahasiswa, masyarakat, dan semuanya perlu kekompakan dan kerjasama agar kita bisa terus berkembang di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua ada model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan juga sektor lainnya di Indonesia, antara lain komunitas, terus pebisnis, ada media massa, dan pemerintah. Selain itu ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Selain itu, UIN atau PT KIN mempunyai peran penting untuk Indonesia, yaitu 1. Sebagai arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Nah, jadi itulah materi yang saya resum yang keenam. Ya, mungkin cukup itu. Mungkin hanya itu 6 materi yang saya resum selama PBAK. Yang pertama tadi ada profil UIN Maliki. Yang kedua tentang aspek mentalis seorang mahasiswa yang disampaikan Dr. Ahmad Fathah Yasin. Yang ketiga tentang pengenalan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang keempat pengenalan Senat Mahasiswa. Yang kelima pengenalan Ormawa dan UKM. Dan yang keenam seminar kebangsaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.